Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video terbaru dari majalah Sahabat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, anak-anakku, teman-teman dari SDIT Menara Kuwait, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Ta'ala. Ya, kalau di sekolah selalu ditanya apa kabar anak soleh-solehah, jawabnya dengan semangat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga begitu juga sekarang ya. Kalian di rumah tetap sama, tetap semangat, tetap luar biasa. Ya, sudah lewat nih ya beberapa hari dari bulan Ramadan. Semoga kalian terus kuat, puasanya penuh, tidak ada yang bolong sampai akhir Ramadan. Kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum, dan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Juga perlu nih menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak atau bahkan menghilangkan pahala puasa, seperti misalkan berbohong, bicara dengan kata-kata yang tidak sopan, atau juga misal nonton TV yang bani nih, kalau misal nonton TV jadi ngelihat perempuan yang enggak berjilbab kan ya. Nah, hati-hati nih, bisa-bisa puasanya nggak dapat pahala ya. Gimana Pak kalau misalkan udah setiap hari aku nggak nonton TV, di rumah nggak ada TV bahkan? Nah, itu yang bagus ya, alhamdulillah ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Maksudnya ada orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala puasanya, hanya dapat capek, lapar, haus saja dari subuh sampai maghrib. Karena apa? Karena tidak menjaga matanya, lisannya, ucapannya, hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti yang tadi Pak Desmond sebutkan ya, itu. Terus kita ngapain Pak kalau puasa? Main boleh nggak? Main boleh, asal mainannya yang mubah ya, yang diperbolehkan. Dalam riwayat Bukhari pernah disebutkan bahwasanya dahulu di zaman Nabi SAW anak-anak juga mainnya main dari bulu-bulu ya, bulu-bulu atau kapas yang diwarnai gitu. Jadi misalkan puasa belum maghrib tapi udah lapar, ya main bulu-bulu itu. Nggak terasa deh, tahu-tahu udah maghrib. Terus kalau sekarang main apa Pak? Ya banyak, misalkan kardus kosong digunting-guntingin aja, dibentuk rumah, mobil, atau motor. Lu juga kan ya? Iya begitu. Tapi ini kan bulan Ramadan ya, sayang banget kalau misalkan waktunya hanya dihabiskan untuk main saja, apalagi kalau tidak sampai diisi untuk banyak baca Al-Quran ya. Pak Desmond beritahu ya, salah satu kebaikan bulan Ramadan ini adalah dahulu
Allah menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia ini, pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman ya di Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan kebaikan yang besar ya, dengan menjadikan bulan Ramadan bulan yang khusus, yang spesial, yang istimewa bagi turunnya kitab Al-Quran. Kitab yang terbaik, termulia dari semua kitab-kitab Allah. Dari sini juga kita bisa tahu ya, kalau tilawah, ngaji, baca Al-Quran di bulan Ramadan adalah sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan di bulan selain Ramadan. Jika ada hari biasa, bulan-bulan lain, seorang muslim perlu untuk banyak baca Al-Quran. Maka pada bulan ini, bulan Ramadan, hendaknya lebih bisa banyak lagi baca Al-Quran dari biasanya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa ya. Kullu harfin bihasanatin wal hasanah bi'ashri amsalihah. Setiap hurufnya itu dari yang kalian baca dari Al-Quran akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. Nah, tentu di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan dari baca Al-Quran itu akan dilipat gandakan lagi karena istimewanya bulan Ramadan. Kemudian juga kalian mesti tahu ya, Allah tuh punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Nabi bilang mereka itu adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ya, yaitu yang membaca dan yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti perintah-perintah di Al-Quran ya. Mereka ini adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah ya, sebagaimana disebutkan di hadis lewat Ahmad ya. Jadi kalau kalian rajin baca Quran, nanti banyak hafalan sampai hati kalian terisi dengan Al-Quran, bisa menjadikan kalian orang baik. Contohnya ya, misal di sekolah ada yang niat iseng mau sembunyikan sepatu temannya, kemudian udah jalan ke tempat sepatu, udah pegang sepatu temannya, alhamdulillah teringat, udah hafal surat Al-Infitar sampai ayat wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguh pada kalian ada malaikat yang mulia, yang mengawasi, yang menjaga, mencatat yang kalian perbuat dan tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, akhirnya yang tadinya mau niat iseng temennya jadi takut dicatat dosa sama malaikat. Yang tadinya niat jahat akhirnya gak jadi deh. Bagus kan? Nah, iya itu contohnya. Al-Quran menjaga dia dari berbuat salah ini. Ini karena dekat Al-Quran, bahkan punya hafalan ya. Misal lagi ada yang di rumah lagi tiduran di kamar, uminya, bundanya, ibunya manggil, "Dek, tolong beliin sabun di warung ya." Lagi tiduran, ada rasa malas nih kalau keluar. Lagi enak tiduran. Ya alhamdulillah, dia rajin baca Quran, keinget ayat wabil walidaini ihsana. Allah nyuruh kita berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Akhirnya yang tadinya lagi agak malas tiduran, langsung semangat jalan ke warung beli sabun, dapat pahala deh dari Allah. Karena apa? Karena bantu orang tua, buat baik pada orang tua. Nah, itu sedikit ya contoh kalau kita rajin baca Al-Quran sampai bisa mengamalkan Al-Quran. Ada perintah dikerjakan,
ada larangan ditinggalkan. Dan di bulan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak lagi dari biasanya. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa Pak Desmond sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah jadikan kita semua ahli Al-Quran dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan Allah berikan kemudahan kita berpuasa ya pada bulan ini sampai akhir nanti Ramadan, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan lainnya, serta Allah menerima seluruh amalan-amalan kita. Amin ya. Baik, Pak Desmond akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya kepada